Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 10 MIPA 1 SMN 107 Jakarta. Kami ingin mempresentasikan tentang apa sih pengertian leasing, fungsi, jenis, prinsip, kegiatan usaha, serta produk. Simak terus ya video kita. Semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Harisha Stabila, kelas 10 MIPA 1 dari kelompok 3. Apa sih leasing itu? Pengertian leasing juga tercatat dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/9 KMK 01/1991. Definisi singkatnya seperti ini. Leasing adalah proses pembiayaan berbentuk pengadaan barang modal, baik dalam bentuk finance lease atau sewa guna usaha berupa hak opsi, maupun dalam bentuk operasi lease atau sewa guna usaha tanpa hak opsi, yang kemudian digunakan oleh penyewa barang dalam jangka tertentu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rian Marvin Sirait, kelas X MIPA 1 dari kelompok 3. Fungsi leasing. Pada dasarnya, fungsi leasing sebenarnya hampir sama dengan fungsi bank, yaitu menyediakan pembiayaan produk dengan jangka menengah. Bedanya, bank konvensional akan memberikan pinjaman dalam bentuk uang, sedangkan leasing memberikan pinjaman dalam bentuk barang yang selanjutnya barang tersebut harus dicicil atau diangsur. Contohnya saja dalam pembelian sepeda motor. Tanpa adanya pihak leasing, Anda harus membeli sepeda motor tersebut secara tunai dan tentunya memberatkan. Untuk itulah leasing hadir, yaitu dengan memberikan kesempatan pada Anda untuk bisa mempunyai sepeda motor tanpa harus membayar uang tunai 100%. Umumnya, Anda hanya harus mengeluarkan uang muka untuk kesepakatan awal. Besarnya uang muka bisa berbeda-beda. Nantinya, sisa kekurangan tersebut bisa Anda angsur atau cicil selama kurun waktu yang sudah disepakati. Halo semua, perkenalkan nama saya Karen Andi dari kelas 10 MIPA 1 kelompok 3. Jenis-jenis leasing. Leasing bisa dibedakan menjadi 5 jenis dalam proses penerapannya. Kelima jenis leasing tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kapitalis. Kapitalis adalah jenis perusahaan leasing yang berasal dari suatu lembaga keuangan. Jenis leasing ini pada umumnya bisa melayani pihak nasabah yang memerlukan kebebasan dalam hal menentukan barang atau modal dengan spesifikasi tertentu. 2. Operating lease. Operating lease adalah suatu jenis perusahaan leasing yang mana pihak lessor akan membeli barang untuk disewakan kepada nasabahnya dalam kurun waktu tertentu. Untuk hal ini, pihak nasabah hanya perlu membayar biaya rental barang saja. Untuk harga barang dan biaya lainnya nanti akan ditanggung oleh pihak lessor. 3. Sales type lease. Sales type lease atau lease penjualan merupakan jenis leasing yang biasanya dikerjakan oleh perusahaan industri yang melakukan penjualan lease barang dari hasil produknya. Terdapat dua jenis pendapatan yang dapat diakui, yaitu pendapatan dari hasil jual barang dan pendapatan dari bunga pembelanjaan selama kurun waktu lease. 4. Leverage lease. Leverage lease merupakan jenis perusahaan leasing yang melibatkan pihak ketiga. Artinya, pihak lessor tidak membayar objek leasing sebanyak 100%, tapi hanya sekitar 20% hingga 40% saja. Sisanya nanti akan ditanggung oleh pihak ketiga tersebut. 5. Cross-border lease. Cross-border lease adalah jenis perusahaan leasing yang dikerjakan antar negara. Artinya, pihak lessor akan lease tidak ada di dalam suatu negara yang sama, namun berada di dua negara yang berbeda. Biasanya, jenis leasing ini hanya melakukan leasing pada barang yang memiliki nominal sangat besar, seperti produk pesawat terbang Airbus atau Boeing. Halo semua, perkenalkan nama saya Sumiati, kelas 10 MIPA 1 dari kelompok 3. Prinsip leasing. Prinsip-prinsip pada leasing. Prinsipnya, pengertian leasing terdiri dari beberapa elemen, yakni antara lain 1. Pembiayaan perusahaan. 2. Penyediaan barang-barang modal. 3. Jangka waktu tertentu. 4. Pembayaran secara berkala. 5. Adanya hak pilih. 6. Adanya nilai sisa yang disepakati bersama. 7. Adanya pihak lessor. 8. Adanya pihak leasing.
Kegiatan usaha, kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara satu perusahaan leasing dengan perusahaan leasing lainnya dapat berbeda. Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169 KMK 01/1991 tanggal 21 November 1991, kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Melakukan sewa guna usaha dengan opsi bagi lease atau finance lease. 2. Melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi lease atau operating lease. Ciri-ciri kegiatan finance lease seperti yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut. 1. Kriteria untuk finance lease apabila suatu perusahaan leasing memenuhi persyaratan. Poin pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha dan selama masa sewa guna usaha pertama kali ditambah dengan nilai sisa barang yang di-lease harus dapat menutupi harga perolehan barang modal yang di-leasekan dan keuntungan bagi pihak lessor. Poin kedua, dalam perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lease. Yang kedua, sedangkan kriteria untuk operating lease adalah memenuhi persyaratan berikut. Poin pertama, jumlah pembayaran selama masa leasing pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang di-leasekan, ditambah keuntungan bagi pihak lessor. Dan poin keduanya, di dalam perjanjian leasing tidak memuat mengenai hak opsi bagi lease. Halo, perkenalkan, nama saya Delroy Matias dari kelas 10 MIPA 1 dari kelompok 3. Perusahaan leasing khususnya yang ada di Indonesia pastinya menawarkan beragam produk. Namun secara umum ada dua produk familiar yang terdapat pada perusahaan leasing di Indonesia. Yang pertama, sewa barang modal. Perusahaan leasing atau lessor membeli tunai suatu barang yang dibutuhkan konsumen kepada supplier. Kemudian barang tersebut disewakan kepada konsumen. Dalam hal ini, konsumen wajib membayar atau melunasi barang modal tersebut secara kredit. Dengan kata lain, sebelum konsumen melunasi cicilan barang tersebut, maka barang tersebut adalah milik lessor. Bukti kepemilikan barang tersebut biasanya dipegang atau disimpan oleh lessor sebagai jaminan, misalnya BPKB dan lain-lain. Kedua, fasilitas pinjaman dana. Di sini konsumen dapat meminjam sejumlah dana kepada leasing untuk berbagai keperluan. Bisa untuk pendidikan, renovasi rumah, biaya pernikahan, bisnis atau usaha, dan untuk keperluan konsumtif apapun. Namun, konsumen mesti menyediakan jaminan atau agunan kepada leasing. Bisa berupa sertifikat rumah, BPKB, dan lain-lain. Nah, itu dia hasil presentasi dari kami. Jangan lupa share ke teman-teman